Mantan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sulawesi Selatan, Edi Rahmat, mengisahkan cerita yang tak terlupakan ketika dia takut jika menghuni ruang isolasi gedung KPK lama hingga memilih membayar setoran bulanan. Hakim pun tertawa saat mendengar cerita Edi. Edi hadir sebagai saksi secara virtual karena sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Kejari Makassar. Mulanya, Edi mengatakan dia membayar untuk penggunaan handphone senilai 17 juta rupiah saat awal ditahan di rutan KPK dan harus membayar setoran bulanan sebesar 5 juta rupiah. Edi mengatakan ada hukuman yang harus diterima jika tak patuh membayar setoran bulanan. Hukuman itu ialah dipindah ke ruang isolasi, pembatasan jam, dan larangan olahraga di luar hingga harus bersih-bersih. Kalau nggak mau membayar uang bulanan 5 juta rupiah itu, apa sih dampaknya yang dialaminya nanti? Ditanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Kalau nggak bayar, Pak, dipindahkan ke lantai 9, isolasi, sama disuruh bersih-bersih, dilarang olahraga, jawab Edi. Hakim lalu mendalami pernyataan Edi soal dipindah ke ruang isolasi. Edi mengaku takut diisolasi karena dia hanya sendirian di ruangan. Dia juga mengaku pernah mendengar bunyi-bunyi di ruang tersebut. Itu apa yang menjadikan perbedaan antara ruang isolasi dengan ruang umum itu apa? Kok menjadi nanti dimasukkan lagi ke isolasi? Apa sih yang menakutkan di ruang isolasi itu? Tanya hakim. Kalau di isolasi, Yang Mulia, kan di lantai 9, tidak ada orang lain, Yang Mulia. Jadi itu yang kami takutkan, sendiri. Apalagi pernah kami rasakan ada yang bunyi-bunyi di situ, jawab Edi. Hakim sempat tertawa mendengar jawaban Edi. Hakim bertanya apakah Edi sedang ditakut-takuti oleh orang lain atau tidak. Hehe, memang ada yang benar ada yang menunggui atau yang ditakut-takutin? Tanya hakim. Ya ada yang menunggu juga, ada yang takut-takutin juga, Yang Mulia, jawab Edi. Hakim terus bertanya mengapa Edi merasa takut di ruang isolasi. Edi mengklaim pintu WC di area isolasi itu pernah terbuka dan tertutup sendiri. Pernah saya rasakan itu, Yang Mulia, pintunya kayak, pintu WC itu kadang terbuka kadang tertutup, bunyi kalau tengah malam, jawab Edi. Hakim pun kembali tertawa sambil bertanya apakah bunyi-bunyi itu hilang setelah membayar setoran 20 juta rupiah. Edi pun membenarkan hal itu. Hihihi. Kalau sudah dibayar nggak bunyi lagi dia? Hahaha. Karena uang 20 juta rupiah aman semua ya? Ujar hakim sambil tertawa. Tapi katanya ada 2 orang atau 3 orang di dalam itu? Tanya hakim. Iya biasanya kalau sudah selesai biasa kosong di atas, Yang Mulia, jawab Edi. Ada 15 mantan pegawai rutan KPK yang didakwa melakukan pungli. Praktik pungli terhadap para narapidana di rutan KPK itu disebut mencapai 6 miliar 300 juta rupiah. Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan rutan KPK. Perbuatan itu bertentangan dengan ketentuan dalam UU, Peraturan KPK, hingga Peraturan Dewas KPK. Jaksa mengatakan perbuatan 15 ex-pegawai KPK itu telah memperkaya dan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Jaksa meyakini mereka melanggar pasal 12 huruf UU Tindak Pidana Korupsi Yungto pasal 55 ayat 1, pertama KUHP Yungto pasal 64 ayat 1, KUHP telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ujar jaksa. Berikut ini adalah 15 terdakwa kasus ini: Deden Rochendi, Hengki, Ristanta, Eri Angga Permana, Sopian Hadi, Ahmad Fauzi, Agung Nugroho, Ari Rahman Hakim, Muhammad Ridwan, Mahdi Aris, Suharlan, Riki Rachmawanto, Wardoyo, Muhammad Abduh, dan Ramadan Ubaidillah. Arum Indri, istri terpidana kasus suap mantan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo,
Adi Jumal Widodo, juga hadir sebagai saksi kasus dugaan pungutan liar di rutan KPK. Arum menceritakan momen ditelepon petugas rutan KPK yang mengaku bernama Melon untuk menyetor uang sebesar 96 juta rupiah. Adi Jumal ditahan sejak Agustus 2022 Mei 2023 di rutan KPK Gedung C1. Arum mengatakan dirinya langsung ditelepon petugas rutan yang mengaku bernama Melon setelah 2 hari Adi masuk rutan. Setelah suami saudara masuk rutan KPK di C1, apakah ada seseorang yang menghubungi saudara? Tanya jaksa. Selang 2 hari atau 3 hari setelah di C1 ada yang menghubungi saya, jawab Arum. Pada waktu itu, orang yang menghubungi saudara itu mengaku bernama siapa? Tanya jaksa. Melon, jawab Arum. Ngaku bernama Melon? Tanya jaksa. Iya, jawab Arum. Aslinya? Tanya jaksa. Nggak tahu, jawab Arum. Arum mengatakan petugas rutan bernama Melon itu meminta dikirimkan uang agar Adi Jumal dipindahkan dari ruang isolasi. Jika uang tak dikirim, maka Adi Jumal akan tetap diisolasi.